berapa hari sih? Lama kita kan mau liburan ke luar negeri. Pokoknya papa ingat ya, Ade sama kakak nggak mau liburannya di dalam kota, dalam negeri. Kita mau ke luar negeri, kita punya permintaan khusus ya. Iya, kita mau ke luar negeri ke negara-negara yang nggak pernah kita kunjungi. Betul. Papa, Apa? aku mau ke negara yang sering kesurupan. Apa tuh? Negara Kuba. Belum. Ya aja Apa lu. Kuba deh? Kenapa Kuba? Iya, Kuba lumping. Iya. Papa, aku tahun ini aku pengen ke negara yang nggak pernah kehujanan. Negara mana? Negara mana? Swedia. Kok Swedia? Swedia payung sebelum hujan. Gitu. Hei, kalau papa menyarankan di dalam negeri aja. Ya nggak punya bahan ya. Kalau papa, Kemana? Penonton enak ya. lagian lu bayar. Oh, kemana? Sini, kamu nanti. Keluar. Masuk. Ada Mas Menteri. Sehat. Assalamualaikum. Apa kabar? Bapak. Silakan duduk. Topik. Apa? Saya udah selesai mengantarkan tamu. Nah, keluarga ini Pak yang suka ngomongin tentang pariwisata Pak. Keluarga ini, saya tuh sampai bosen kedengarannya setiap pagi Pak. Soalnya kita nggak mau keluar, kita maunya di dalam negeri aja, Pak. Ke luar negeri. Udah dibilangin. Tahu nggak sih Mas Menteri, Nasar ini yang tiap keluar negeri semua barang belanjaan yang bermerek dia pakai di badan. Tetangga makasih ya. Makasih ya, saya permisi dulu ya. Mari Bapak, Ibu. Silakan duduk Mas Menteri. Salam. Aduh, terima kasih nih udah datang ke sini. Ini Mas Menteri kita hebat loh. Kemarin maratonnya aja hebat banget. Iya, sama kamu ya Papa ya? Iya, lebih cepetan Mas Menteri jauh loh. Tapi pas lagi lari, tiba-tiba Mas Menteri, Mas Menteri kenapa? Aduh maaf nih, lo kecapean. Iya, kenapa? Separuh napas saya ketinggalan di istri saya. Wah. Ibu nggak ikut kemarin. Ikut, tapi nggak ikut lari. Ikut lari. Namanya aja kan ada Unonya. Sandi Uno untuk Nur Asyana Uno. Iya. Itu. Pak Sandi, kopi buatanmu nomor uno. Tapi ini nih, kemarin. Cappuccino. Iya itu. Tapi kemarin Mas Menteri ada berita yang heboh banget loh. Apa sih? Ada turis Malaysia itu loh. Mas Menteri yang datang ke sini terus ngasih rate terendah untuk pariwisata Indonesia. Bagaimana tanggapannya? Kita lihat nih Mas Menteri nih. Berani-beraninya dia. Menyala berkahnya, baru-baru ini viral turis asal Malaysia yang memberikan rating sangat buruk saat berlibur ke Indonesia. Nih kita bacain ya postingan dia. Yang pertama dia menyebutkan kalau first impressionnya terhadap Indonesia itu kotor, serabutan, banyak orang makan di pinggir jalan, ada kucing dan tikus di hotel, jalanan macet, sampai tempat membeli souvenir yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi. Aduh dudu, kira-kira apa ya tanggapan Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Tetap di berkahnya Ramadan, menyala berkahnya. Ini tanggapan Mas Menteri gimana? Pertama-tama di bulan suci Ramadan ini kan kita ingin mendapat keberkahan ya, dan banyak juga maghfirah, ampunan. Jadi setiap kritikan, setiap masukan ini jangan kita bawa baper. Jangan kita emosi, tapi kita lihat dari sisi bagaimana kita bisa memperbaiki apa yang disampaikan oleh wisatawan Malaysia itu. Mungkin kita harus perbaiki kebersihan kita, kotor, jangan buang sampah sembarangan, pengelolaan sampah yang lebih baik, bagaimana serabut itu mengenai pengaturan parkir dan lain sebagainya, dan harapannya juga agar wisata kita lebih berkualitas dan lebih bisa memberikan rasa aman, nyaman dan menyenangkan. Karena kita nggak boleh marah-marah sama wisatawan dari Malaysia. Apa yang disampaikan tadi mungkin satu dari sedikit sekali yang memberikan kritik terhadap pariwisata kita. Mayoritas dari wisatawan kita itu datang dari Malaysia. Dia adalah penyumbang nomor 1 kontribusi wisatawan terbanyak
ke Indonesia dari luar negeri. Yang kedua, mayoritas juga 99% lebih puas dengan pelayanan kita. Tapi kita jangan cepat terlena. Kita harus gunakan masukan ini sebagai masukan kita untuk berbenah. Sehingga nanti apa yang disampaikan bahwa Indonesia itu harusnya bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan. Tapi kalau Mas Menteri sendiri suka liatin itu nggak sih update-updatean kalau orang yang komen di sosial media gitu, apa taunya dari orang? Suka lihat dan suka dikirimin langsung. Ya. Jadi memang kita punya tim khusus untuk memonitor 24 jam, 7 hari seminggu komen-komen tentang pariwisata. Jadi big data ini yang mempengaruhi kebijakan kita. Tapi kalau Mas Menteri mungkin nggak emosi, orangnya sabar banget ya. Kalau aku pengen rasanya pengen ke Malaysia, aku fitnah Upin Ipin rasanya tuh. Sabar. Tapi juga ternyata Mas Menteri kita ini suka gombal sama istrinya. Jangan gitu dong Mas. Istri. Itu Pak yang bikin awet, nggak kayak papa sama mama kan. Nah, kalau aku kan sama istri aku sama mama kamu kan rasa sayangnya kan emang physical distancing itu. Jangan jarak dong Pak. Bawa dari COVID ya. Saya nggak mau dekat-dekat sama istri saya. Kita ada fitinya nih. Ada nih. Bapak suka gombalin ibu. Berbuka puasa dengan benda-benda manis adalah sunnah. Contohnya seperti berbuka dengan buah kurma, berbuka dengan Mama Nur. Tapi emang bener suka gombal atau gimana sih bucinnya suami ke Pok Nur? Enggak mungkin karena kita kenal dari umur 14 ya. 14 tahun. 14 tahun. Berarti seusia Kiki ya? Iya, aku 14 tahun. Oh, dia dari 14 tahun. Jadi dari umur 14 tahunnya Pok Nur. Dari umur 14 tahunnya Pok Nur. Kenalnya. Jadi mungkin karena udah lama, terus Mas Sandi emang orangnya romantis gitu. Romantis banget. Iya. Hal paling romantis banget yang pernah Mas Sandi lakukan. Jadi aku lagi berantem kan, ceritanya long distance. Bang Sandi itu lagi di Singapura, aku di Jakarta. Pokoknya udah aku nggak mau ketemu kamu, saya bilang gitu. Biasa cewek kan gitu ya. Iya tahu emang begitu kan. Cewek yang begitu. Jadi perjelas ngapain sih tahu doang. Saya mengingatkan, apa ini mengingatkan anak-anaknya. Terus gimana Pok? Tiba-tiba dia datang, padahal kan saya pikir di Singapura dong. Itu dia datang bawa blue box. Blue box apa isinya? Isinya adalah cincin. Karena cincin itu kan bulat seperti cinta mereka. Tapi kalau selama bulan Ramadan seperti ini pasti jadi sering bareng. Apakah Bapak lebih sibuk atau lebih sering di rumah malahan? Tergantung sih, ya. Tapi kalau Bapak mau buka di rumah, selalu dia bilang, Non hari ini aku buka di rumah. Jadi ya udah, aku nggak buka di luar. Manggilnya Non. Iya, kalau saya ke anak saya, no. Saya lebih kayak gitu. Iya. Kesel. Papa manggil Mama Mbok ya kalau nggak salah. Tapi ada tahu surat cintanya dari Keromantisan beliau ini ada surat yang sampai sekarang masih disimpan dengan sangat rapi. Bacain dong Pak. Bacain Pak. Surat dari Ibu Nur Asia untuk Bapak Sandiaga Uno. Sandi, cuma ini yang bisa saya kasih ke kamu. Mungkin kamu udah gak perlu lagi, tapi gak apa-apa. Kan sebagai kenang-kenangan, jangan sampai dibuang walaupun kamu gak suka. Lebih baik disimpan atau dibalikin lagi, lebih aman. NB, ini zaman dulu banget NB. NB. Semoga sukses ya sekolahnya. Jangan lupa sama yang namanya Nur. Kalau udah jadi Pak Menteri, inget ya. Ternyata Ibu juga so sweet. Lama-lama berarti dong. Berapa Itu ya? di bulan Maret tahun 90. Iya. Hah? Maret 90? Papa, Ya Allah. kalau Ibu Nur ngasih ke Pak Sandi kan surat cinta. Mama ngasih ke Papa surat pajak ya? Dulu ngalamin gak sih kalau nulis diary atau diary teman, mau nulis 1, 2, 3 langsung aja ya gitu. Iya. Kenapa aku suka nulis diary, teman aku pada kesel. Karena tulisan aku gak bisa kebaca. Makanya nulis kalau nggak bisa kebaca. Tapi gak apa-apa. Kalau saya ngasih surat cinta sama Nagita, dia balasnya pakai surat resign. Wah, saya langsung kesel. Wah,
Jangan dong sayang. Jadi pernikahannya cuma karena kerjaan aja? Oh enggak begitu. Pak Nagita siapa? Ini hanya lawakan semata aja. Hanya lawakan. Aduh, tapi kan Hesti di sini. Iya, tapi kalau Mas Menteri kalau pengen mengungkapkan isi hati selama sekarang, maaf berapa tahun pernikahan udah nih? 28 tahun. 28 tahun. Apa sih yang ingin diungkapkan buat Mpok Nur dan juga Mpok Nur juga boleh? Ya saya beruntung sekali ya Mpok Nur ini selama 28 tahun pernikahan dan sebelumnya kita 13 tahun lebih sama-sama. 40 ya. Jadi bisa ngertiin, melengkapi dan juga bisa mendidik anak-anak yang soleh dan soleha, itu yang paling penting. Tapi dari 14 tahun berarti cinta kalau dari sini ya? Pi, kalau dari sini kalau misalnya Mas Menteri ngeliatin Pondok tuh kayak nggak mau ngeliat malu-malu gitu. Iya kayak gemes deh. api aspal itu masih gede banget gitu ya. Pas Mas Sani melirik, Igun yang ke kaki aku ya gitu. Jangan gitu. Bagaimana sih? Sekarang gantian. Gantian sekarang. Coba lihat suaminya yang sudah berjuang menemani. Suami tercinta, terkasih. Aku jadi lapar. Baper. Makasih ya Bang, udah menemani 28 tahun dan selalu bersabar. Karena saya selalu membuat kamu susah. Enggak, itu enggak susah tapi memotivasi aku untuk kerja lebih keras lagi. Aduh, apalagi kalau tagihan kartu kreditnya semakin banyak. Investasi harus lebih ditingkatkan. Apa itu kan penyemangat. Kayak sekarang nih, saya pengen nyari istri saya deh. Yang mana? Yang keberapa? Yang kemana? Bukan yang ini yang ada di yang sini. ini. Sayang, kamu di mana? Aku baper nih sayang. Apa sih Bu? Kak, kamu teh tahu kan kalau anak-anak tuh minta liburan. Ya. Cuman aku kayaknya nggak ngasih dia kalau liburan domestik doang mah. Kenapa? Langsung keluar negeri aja deh. Maksudnya? Orang harganya sama, pesawat domestik sama pesawat keluar negeri harganya 11-12. Tuh, lihat. Harga tiket pesawat domestik naik 300% saat libur lebaran 2024. Apa? Lo Suli? Bu, tapi kan Bu, memang sekarang semuanya serba mahal. Tapi iya juga sih Bu, ini nanti kalau orang pada mau pergi ke domestik, akhirnya jadi nggak pilih ya Bu. Iya. Orang akhirnya jadi pada keluar negeri ya Orang Bu. kan mau lebaran, masa pesawatnya naik sampai 300%? Iya juga. Itu gimana? Mas, ya kan Pak? Itu gimana? Kemenparekraf gimana itu? Gimana? Apa? Menang. Halo Tete Esti. Sini, Pak Menteri. Aduh, silakan. Mau kemana sih? Ini Ini Pak, Bapak di tengah Bapak. Lebaran mau kemana? Penjelasan kayaknya. Iya Pak, saya mau pada jalan-jalan Tadi nih Pak. dasar tuh dari tadi ngomongin. Iya, Saya mah ini juga enggak. sampai nyinyir banget Pak. Tapi saya sering sih satu pesawat, tapi King Nasar tuh di depan duduknya, saya di belakang di ekonomi. Itu juga saya udah nggak mau, saya pengennya di belakang dikasih. Udah maksa panitianya Pak. Enggak. Salah satu penyebabnya karena tiket mahal. Nah kita butuh pengertian dari semua wisatawan. Karena kita lagi menambah jumlah pesawat. Sehingga penerbangannya bisa juga kita tambahkan dan ketersediaan kursinya juga semakin banyak. Nah kalau ketersediaan kursi semakin banyak, maka perlahan kita harapkan harga tiket bisa ditekan. Karena sekarang ini kita kekurangan 300 pesawat. 300 pesawat. Kita dibandingkan sebelum COVID hanya ada 350 pesawat, padahal kita butuh sekitar 600 atau 700 pesawat. Aku mau nyumbang. Nyumbang apa? Pesawat telepon. Tapi yang pasti dipastikan, tenang aja, pokoknya. Bapak nih bapak ya? Ini. Bapak ya? Bapak ya? Pak mau Bapak kemana kok kayak Pak? linglung ya Bapak? Yang nyari arah. Kenapa Pak? Ini Pak. Ini Pak, ada apa ini? Ini atasan saya. Silakan. Ini Pak. Lihat ke depan Pak. Pak, ada Bapak lagi nyari apa Pak? Saya sedang nyari arah balik kampung. Gini aja Pak.
Kalau mau pulang kampung nanti biar diarahin sama Pak Menteri aja kemana. Pak Menteri kan Tapi saya udah lapor juga mengenai tiket pesawat ini ke Pak Jokowi. Oh ini bukan Pak Jokowi. Oh ini apa? Ini Jokowo. Ini beda Pak. Ini beda. Ayo silakan Pak. Udah, mari Pak, saya antar Pak. Ini kerjaan masuk udah banyak banget nih sampai harus buka beberapa aplikasi di handphone secara bersamaan. Untung aja handphone aku ini canggih banget dan anti lemot. Nih, aku kasih tahu kalian ya, Samsung Galaxy A35 5G ini dia. Keren banget kan? Ini karena Samsung Galaxy A35 5G ini sudah dilengkapi dengan performa yang awesome banget. Dengan prosesor Exynos 1380 dengan RAM up to 16 GB dan ROM up to 256 GB. Ini memberikan kekuatan untuk menjalankan berbagai macam aplikasi secara bersamaan. Main game juga dijamin mulus dan streaming lancar terus. Ini emang keren guys, Samsung Galaxy A35 5G ini juga, ini punya keamanan yang bagus banget. Pastinya ini menjaga privasi banget karena nggak sembarangan loh orang bisa buka handphone kita karena sudah secure by Samsung Knox Vault. Ini dia Samsung Galaxy A35 5G, nggak cuman punya teknologi yang canggih, tapi ini dia nih, ini punya teknologi yang bener-bener desain yang keren banget dengan dimensinya tuh. Ini dengan dimensi yang tipis, stylish banget, dan juga pastinya bahan rear glass yang bikin tampilan jadi makin mewah. Jadi tenang aja guys, untuk urusan fotografi, Samsung Galaxy A35 5G ini juga ini juaranya. Karena dia memiliki kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan stabilitas gambar optik atau OIS. Nih, lensa ultra wide 12 megapiksel dan juga sensor makro 5 megapiksel. Pastinya gambar yang dihasilkan ini bagus banget dan jernih banget. Ini bisa banget bawa handphone untuk hunting dan bikin konten sosmed. Udah. Tenang aja guys, ini udah perfect banget. Ayo sekarang semuanya pada beli ya. Karena ada promo menarik juga nih. Bisa dapetin awesome deals 2 kali storage upgrade. Dan juga cicilan mulai dari 400 ribuan per bulan. Total awesome dealsnya lebih dari 1 juta rupiah. Dan promo berlaku sampai 17 April. Jadi jangan sampai kehabisan. Dan Samsung Galaxy A35 5G ini awesome every day.